karena dia merasa ada sesuatu yang lain, takutnya racun atau apa, makanya saya berikan norit, karena norit berfungsi untuk menyerap racun dan laksasium itu sebagai pencahar untuk membuang racunnya di dalam badan. Untuk pencahar ya, Iya. laksasiumnya. Saudara juga menyarankan agar mengkonsumsi makanan atau minuman selain obat kepada iya. Iya. Apa untuk yang makan sudah... dan minum banyak supaya ibaratnya kayak detox secara alami aja, kayak saya kasih obat supaya bisa dibuang juga. Oh, jadi itu saran saudara untuk memakan atau meminum makanan minum itu untuk detox ya maksudnya. Iya. Selain itu apakah juga saudara memeriksa terhadap terdakwa? Waktu itu Mbak Jessica mengaku sesak. Waktu saya datang, saya tanya punya riwayat sakit apa. Dari Mbak Jessica mengaku punya sakit asma ya, riwayat dari ibunya. Ya saya suruh baring, kemudian saya kasih oksigen, saya periksa. Tapi kalau tanda-tanda asma kan jelas ada menginya. Kalau ini sih dalam kondisi normal. Ada apa? Ada apa? Mengi. Bunyi nafas. Bunyi nafas itu ya. Seperti apa ya? Ngik-ngik begitu betul. Oh, jadi kalau asma seperti itu. Asma khasnya seperti itu. Khasnya seperti itu. Saudara melakukan pengecekan terhadap iya. Kondisi terdakwa. Terus apa yang saudara ini kan? Akhirnya saya bilang sama Mbak Jessica baring aja. Saya berpikir karena kawannya baru meninggal, ada faktor psikologis shock, jadinya biar tenang dulu. Itu aja saya lakukan. Akhirnya ada tanda-tanda mengi itu? Enggak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Terus tindakan apa selain dibaringkan, ditiduran supaya? Enggak ada lagi Pak. Hanya dipasangi itu. Mungkin apa? Enggak ada. Oksigen atau apa? Hanya oksigen saja. Dipasangi oksigen. Iya. Setelah itu? Tetap lemas atau beliaunya ini sehat? Saya nggak terlalu perhatikan setelah itu karena ada pasien lain juga. Gitu. Tapi setelah udah mau pulang sih memang Mbak Jessica sih seperti biasa aja udah. Sudah seperti biasa. Berarti saya tekan untuk saya bisa punya pemahaman. Jadi untuk terhadap Hani hanya dilakukan tensi dan meraba nadi. Kemudian untuk Jessica ini hanya direbahkan dan diberikan oksigen. Iya, begitu saja ya. Itu saja. Ada rekan lain silakan. Saudara saksi, saya melanjutkan teman saya tadi. Baik. Tadi saudara waktu korban Mirna datang, saudara kan ikut memeriksa bersama tim dan dokter Prima ya? Awal nggak, bukan saya pas datang pertama saya nggak terima. Oh, datang pertama? Saya belakangan datang. Belakangan ya? Iya. Nah, saudara datang itu setelah dilakukan periksa RGP? Sedang dilakukan. EKG itu setelah saya turun membantu dari dokter Prima bilang sudah 15 menit, kita hentikan, kita coba periksa EKG. Nah, saudara waktu itu melihat secara detail nggak dari tubuh? Waktu itu korban dalam kondisi pakaian atau sudah? Pakaian lengkap, tapi karena untuk melakukan resusitasi kita harus lihat dadanya harus terlihat, jadi kita buka. Nah, saudara lihat semuanya fisiknya dari? Lihat. Untuk daerah dada dan perut lihat. Yang tadi terlihat ada kejanggalan apa? Nggak ada kejanggalan sih Pak. Nggak ada. Normal aja. Yang bibir itu tadi biru? Hanya bibir aja warnanya kebiruan. Nah, saudara buka bibirnya? Dalamnya mulutnya? Enggak. Untuk periksa mata, saudara lihat periksa matanya? Periksa mata enggak. Periksa mata, tapi penampakan yang terlihat? Hanya bibir, biruan, kemudian ya tidak ada pergerakan nafas aja. Kenapa? Tidak ada pergerakan nafas dari dadanya, nggak ada pergerakan nafas. Tidak ada pergerakan nafas. Tidak ada pergerakan nafas. Iya. Apakah pada waktu datang tidak ada nadi, tidak teraba dan lain sebagainya tadi, itu menurut saudara apakah itu sudah ada masih ada tanda-tanda kehidupan? Saya nggak tahu karena saya nggak terima yang pertama kali. Yang pertama ya? Iya, bukan yang pertama menerima, bukan saya. Saudara memperhatikan di garis perut? Ya.
Nah, itu ada yang saudara perhatikan apa di garis perut? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Terus di sekitar mulut ada lagi tanda-tanda lain? Tidak ada, hanya kebiruan itu aja. Hanya kebiruan. Di kuku, saudara lihat? Pucat. Pucat. Di kuku pucat ya? Iya. Pucatnya seperti apa? Mungkin bisa di... Pucat, ya warna putih, keputihan begitu. Kalau kita normal kan ada warna merah muda di kuku, ini putih begitu. Putih, sudah Iya. putih kuku ya? Iya. Apakah kondisi korban waktu itu sudah kaku? Belum. Belum. Tapi semua tangan dan lain sebagainya, apakah ada pemeriksaan dengan metode kedokteran lain supaya ada respon dan lain sebagainya, mungkin refleksnya? Enggak ada Pak. Enggak ada. Enggak ada. Dilakukan pemeriksaan enggak? Enggak. Tapi sudah tidak ada respon. Udah gak ada respon. Biasanya kan kita patokannya dari rekam jantung. Kalau memang rekam jantung tidak ada aktivitas dari kelistrikannya, ya udah kita nyatakan meninggal. Tidak ada pemeriksaan lebih lanjut. Antara proses datang tadi kan saksi yang sebelumnya Dokter Prima mengatakan pada datang sudah tidak teraba jantung, nadi, detak dan lain sebagainya tadi. Nadi tidak teraba, nafas tidak ada, denyut jantung tidak ada. Nah, proses sampai menentukan posisi tadi 18.30 itu ada proses-proses yang memakan waktu. Biasanya sih menjelaskan ke keluarganya sih yang makan waktu, karena ya wajar menurut saya kalau keluarga masih, misalnya ada keluarga yang dalam kondisi sehat tiba-tiba meninggal tanpa tahu sebabnya, wajar. Jadi kita mesti menjelaskan pelan-pelan. Kejadian itu yang menjelaskan ke keluarga siapa? Saya. Saudara? Iya. Memakan waktu berapa? Kurang lebih ya 15 menit itu Pak. Berapa? 15 menit itu. 15 menit. Kurang lebih 15 menit. Iya. Baru setelah itu semuanya ini baru Dinyatakan meninggal. dilaksanakan, baru secara medis tertulis itu dari Iya. ditulis. Iya. Jadi seluruhnya itu ya. Iya, betul. Jadi memakan waktu beberapa tahap tadi. Iya, betul. Terkait tadi saudara melakukan diagnosa terhadap saudara Hani. Waktu saudara Hani tadi menyampaikan kepada saudara, apa yang dirasakan atau yang disampaikan kepada saudara terkait dengan apa yang Kalau dari Mbak Hani sih nggak ada mengeluhkan apa-apa, hanya panik dan gemetar karena habis meminum dari gelas yang sama, itu aja. Saya tanya ada sesak, ada rasa mual atau apa, tidak ada kok. Waktu itu saudara Hani mengatakan meminum atau mencicipi saja? Ngaku sama saya meminum. Meminum. Terus kemudian saudara apa yang dilakukan? Itu meminta Mbak Hani dibaring, kemudian saya minta perawat untuk melakukan pengecekan tekanan darah, pemeriksaan nadi, kemudian saya periksa fisik. Setelah itu karena saya menilai semuanya baik, normal, ya saya sarankan coba untuk makan dan minum banyak dulu. Nanti setelah mau pulang saya rasakan. Terus apakah yang saudara Hani sampaikan kepada saudara? Rasa fisik yang dia rasakan apakah disampaikan kepada saudara? Nggak ada keluhan apa-apa, hanya panik dan gemetar aja. Panik dan gemetar ya. Terus tadi saudara juga saya pertajam tadi, saudara juga melakukan diagnosa terhadap saudara terdakwa. Iya. Nah, waktu itu saudara terdakwa sendiri yang datang kepada saudara atau? Saya dapat laporan dari perawat. Dari perawat? Ya, karena Mbak Jessica ada di ruang IGD dekat sama pasiennya. Apa yang dikatakan perawat waktu itu? Dok, temennya sesak, katanya ada riwayat asma. Akhirnya saya datang ke ruang IGD, ke dalamnya saya lihat sudah sudah duduk gitu. Saya tanya, Mbak ada riwayat sakit apa? Kemudian Mbak Jessica bilang, saya punya sakit asma, riwayat dari mama saya. Itu aja yang disampaikan? Iya, itu aja. Pada waktu menyampaikan bahwa saya punya sakit asma dari mama saya itu, menjelaskannya waktu itu dengan tenang, dengan jelas atau sambil ada tersengal-sengal sesak? Tersengal. Ada batuk-batuk terus? Enggak Ada batuk-batuk? Iya. Terus tadi saudara meriksanya dengan apa? Dengan stetoskop. Stetoskop. Tadi saudara sudah jelaskan tidak ada suara khas asma. Tidak ada. Mengi.